tim Masih Dunia Lain mengunjungi lokasi angker penuh dengan fenomena misteri di wilayah Sumedang. Kali ini, tim bertemu dengan sosok dalang wayang mistis, Bapak Idu Durrahman. Menyusuri lorong bawah tanah nan gelap, tim Masih Dunia Lain sampai di sebuah ruang penyimpanan pusaka. Terpencil, deretan keris menyambut saat tim Masih Dunia Lain memasuki ruangan. Tak hanya keris, kujang, batu pusaka, serta guci antik berusia ratusan tahun juga terdapat di sana. Kumpulan benda mati peninggalan leluhur yang seakan hidup serta menyimpan energi dari pemiliknya terdahulu. Tak ada yang mengira kekuatan seperti apa yang terdapat pada benda-benda di ruangan ini. Aura mistis serta keangkeran yang terasa membuat gentar siapapun yang memasukinya. Akankah peserta kali ini mampu menghadapi kuatnya energi yang ada? Selamat malam pemirsa, saya Rudi Kawilara. Saat ini, tim Masih Dunia Lain telah berada di sebuah tempat yang mempunyai sejarah dan juga aura mistis yang sangat terasa. Disinilah uji nyali malam hari ini akan dilaksanakan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai tempat ini, kita akan menanyakan kepada Bapak Idu, seorang ahli spiritualis yang juga mengenal tempat ini. Bapak Idu, ya, kita melihat di sini ada banyak sekali, boleh dikatakan pusaka ya? Pusaka ya. Pusaka-pusaka dari mungkin peninggalan dari leluhur Pak Idu. Ini peninggalan dari leluhur Pak Idu, supaya jangan hilang budayanya, makanya Pak Idu yang mengurus. Kalau begitu, saya akan mendatangkan peserta yang akan mengikuti uji nyali di malam hari ini. Ya. Selamat malam, Mas Asep. Anda ingin beruji nyali di tempat ini. Ya. Bisa Mas Asep mungkin katakan motivasi dari Mas Asep ingin mengikuti uji nyali? Ya, motivasinya saya ingin meningkatkan kualitas ibadah saya aja gitu. Saya akan membacakan peraturannya untuk Mas Asep. Ya, ya. Mas Asep, uji nyali ini akan dilaksanakan selama 2 malam Ya. di tempat ini. Dan Anda ditugaskan untuk merasakan segala aktivitas gaib yang berada di tempat ini. Ya, ya. Kamera kami akan mengawasi Anda dari berbagai sudut. Ya, ya. Sana. Ya, ya. Sana. Dan ada satu di sana. Ya, ya. Dan jika ada hal-hal yang terjadi dan Anda merasa tidak kuat untuk menghadapinya, Ya. silahkan melambaikan tangan ke kamera. Ya, ya. Maka kami akan segera menghampiri Anda. Kami juga menambahkan lilin ini sebagai satu-satunya sumber cahaya yang ada di lokasi uji nyali ini. Ya. Mas Asep, Ya. gong sudah terdengar. Ya, ya. Tanda uji nyali segera dimulai. Ya. Saya ucapkan silakan beruji nyali. Ya.
Pak Citra, melihat aura dari peserta kita malam hari ini bagaimana? Apakah memang lebih siap maksudnya mengikuti uji nyali? Sebenarnya untuk peserta uji nyali kita, Mas Asep ya, pada saat memasuki lokasi uji nyali sendiri, niat awalnya dia itu yang terlihat memang menguji keimanan dia sejauh mana, itu dia. Tapi yang bisa dikhawatirkan adalah tidak bisa sembarangan orang yang memasuki lokasi uji nyali kita malam ini. Karena satu kelemahan peserta kita adalah keimanan memang tinggi, tapi dia tidak bisa melihat sosok astral tersebut. Pak Idu, memang dari sisi keimanan dan kanuragan itu memang dua sisi yang berbeda maksudnya Pak Idu? Jadi kalau kanuragan, namanya itu kanuragan itu lahir dan batin. Di lahir kita harus siap, batin kita tetap harus meminta kepada Tuhan. Cuma masalah lahiriah ini lengah gitu. Sebelah kanan saya ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bersinar seperti mata kucing di lorong-lorong. Bersinar seperti mata kucing di lorong-lorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi peserta berkomentar melihat seberkas cahaya seperti mata kucing. Sosok astral yang masuk ini pertama adalah yang sosok tinggi besar, satu dulu. Yang kedua adalah yang bermata kucing, telinganya runcing, itu yang energinya panas. Baru mereka bergantian mencoba untuk berinteraksi dengan peserta dengan cara mendorong, tangannya dilempar. Benturan di dada saya, ada benturan di dada saya, hawa panas. Allah ya Allah.
dada saya ada benturan di dada saya, hawa panas. Allah. Ya Allah. Dari depan ada benturan hawa panas. Pak Idu, Ya. ada beberapa kali benturan yang dirasakan oleh peserta di Iya, ada tubuhnya, di tubuhnya. Ini boleh dikatakan makhluk gaib seperti apa yang menimbulkan udara panas seperti Gini gini, kalau makhluk gaib itu makhluk tapi tidak terlihat sama manusia, tapi bisa masuk ke badan manusia, bisa mengecil seperti angin, masuk ke badan manusia. Nah, di situ mulai benturan antara panasnya makhluk-makhluk gaib masuk ke badan, berbenturan dengan yang ada di badan manusia. Nah, di situ mulai bereaksi. Makhluk gaib itu mengecil langsung masuk ke badan kita. Nah, kita dikendalikan dengan makhluk tersebut. Ada yang menekan punuk saya. Malam pertama ini waktu yang telah ditentukan sudah selesai. Pak Idu, Mbak Citra, saya akan menjemput pesertanya.
sudah berhasil melewati uji nyali di malam yang pertama. Iya. Besok kita akan mencoba melihat apa yang Anda rasakan dan Anda alami di lokasi ini. Insya Allah. Ya, kita akan bahas ya. Mari silakan. Iya. Selamat malam Mas Asep. Malam. Ya. Bagaimana kondisi Anda? Sudah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Mas Asep, sebelum Anda memulai uji nyali di malam yang kedua ini, Iya. kita akan membahas apa saja yang sudah dialami oleh Anda di malam yang pertama. Iya. Dorongan, gerak, gitu, langsung mendorong ke belakang, gitu, mental, gitu. Pak Idu, sebetulnya apa yang dialami peserta? Masalah dorongan memang rasa kita jelas kerasa didorongnya itu Iya. dari belakang itu, terus langsung ke depan. Memang ada tenaga ya? Ada. Pak Citra, auranya peserta sendiri di saat terjadi hal seperti ini ada sedikit meredup ataupun bagaimana? Pada saat diserang memang ada sedikit binar ya, berbinar sebentar itu kemerahan, tapi sebenarnya kemerahan itu sendiri adalah hasil dari energi dari luar dorongan. Karena yang memang saya lihat di sini aura dari peserta sendiri, Mas Asep, itu benar-benar pasrah. Itu dia kenapa jelas putih yang lebih kontras. Kita akan melihat satu fenomena di sini di mana Anda seperti dihempaskan nih tangannya. Iya. Seperti terlempar. Ini Iya. apa? Ini ada yang gini gitu, jadi cepet Seperti keras gitu ya. ditampar tangan. Iya. Gitu. Iya. Kalau secara psikologis pada waktu di malam pertama ya, peserta pada waktu itu sadar atau tidak mengalami hal-hal seperti ini? Sadar, itu sangat-sangat sadar sekali. Sadar sekali ya. Terus terang pada saat Mas Asep sendiri tangannya dilempar ke dinding itu sebenarnya terasa panas. Bagaimana kesiapan Anda mungkin di malam kedua ini? Apakah ada motivasi khusus yang Anda siapkan? Lebih pasrah lagi sama Allah SWT ya, mungkin lebih lillahi ta'ala lagi gitu. Kalau Anda sudah merasa siap, saya akan langsung mengantarkan Anda ke lokasi uji nyali sekarang. Mari. Sama seperti malam sebelumnya. Di malam kedua ini kembali Anda ditugaskan untuk merasakan hal-hal gaib yang berada di lokasi ini. Lilin ini akan menjadi satu-satunya sumber cahaya selama uji nyali berlangsung. Mas Asep, gong sudah terdengar. Seperti malam sebelumnya, uji nyali akan segera dimulai. Saya ucapkan sekali lagi, silahkan beruji nyali.
Pak Idu. Iya, iya. Di malam kedua ini apa yang dialami oleh peserta sedikit banyak hampir sama dengan malam pertama. Adakah perbedaan yang Pak Idu lihat di sini sebetulnya? Kalau perbedaan gerak ada, cuma kalau kekuatan energi atau kekuatan goib sama. Mbak Citra sendiri melihat aura peserta memang sudah berubah di malam kedua ini atau mungkin masih sama seperti yang waktu saya ingin menghantar ke lokasi uji nyali? Ada perbedaan sedikit, Mas Rudi. Peserta malam kedua ini dia lebih mempersiapkan dirinya lagi, meskipun sebenarnya tetap diserang sama seperti malam pertama. Dan kita bisa lihat pada beberapa kali peserta melakukan tips yang kita berikan. Dia melakukan pernafasan pada saat setelah diserang, dia melakukan pernafasan sebenarnya untuk mengumpulkan tenaga kembali. Itu sudah cukup membantu sebenarnya. Tengkuk ada yang mendetetkan tengkuk. Ada yang neken ke punggung, ada yang neken berat sekali. Ya Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang mungkin tadi peserta rasakan, dia seperti diinjak punuk ataupun leher atasnya. Ya, itu dua masalah. Ada makhluk di luar, ada yang masuk di dalam, ke dalam tubuh. Jadi perasaannya itu diinjak. Mungkinkah mereka sebetulnya juga ingin merasuki peserta di sini? Oh iya, tujuannya ke sana. Cuma ini keimanan lebih tinggi. Makanya masuk sebentar, keluar lagi. Ada yang injak. Ada yang injak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang membedurkan kepala. Di lorong ada suara kek kek kek, dengaran sedikit kek kek kek, serang kek kek kek. Di lorong ada suara kek kek kek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Edu, Mbak Citra, memang waktu yang sudah ditentukan juga di malam kedua ini telah selesai. Ya. Dan kita bersama-sama akan menjemput peserta. Ya. Baik, mari Pak Edu. Anda juga sudah berhasil melewati waktu yang telah ditentukan di Ya. uji nyali malam yang kedua ini. Alhamdulillah. Baiklah, mungkin Anda bisa ceritakan ada perbedaan apa antara malam pertama dan di malam kedua ini? Ya mungkin malam kedua saya lebih tenang gitu, lebih rileks gitu ya. Lebih memasrahkan diri saya sama Allah yang Subhanahu wa taala gitu. Mbak Citra, mungkin psikologis apa yang memang dirasakan sehingga peserta akhirnya dapat bertahan nih juga di malam kedua? Iya, saya akan coba jelaskan dari sisi psikologis, tapi sebelumnya juga saya coba melihat dari Mas Asep sendiri, dari dalamnya ini sama sekali tidak ada yang terbakar atau panas. Yes. Itu karena perlindungan dari doa yang dilantunkan. Iya, alhamdulillah. Baiklah, Mas Asep, Iya. karena Anda sudah melewati uji nyali ini selama 2 malam penuh, Iya. Anda berhak mendapatkan hadiah sebesar 2 juta rupiah. Iya. Dan yang terpenting, kami semua menyatakan Anda sebagai seorang pria yang benar-benar mempunyai nyali besar. Terima kasih. Kami semua mengucapkan selamat kepada Anda.
menghormati batas antara dua dunia dapat menjaga kita dari ketersesatan. Karena tidak bisa dipungkiri, kehidupan manusia berdampingan dengan hal gaib. Ikuti terus perjalanan kami selanjutnya di Masih Dunia Lain.